Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Cahyo Guna dengan NIM 2018 013 0016. Saya kelas D. Saya akan presentasi tentang tugas 1. Tugas 1 materinya yaitu valve, isosimbol, dan load sensing. Valve adalah alat yang berfungsi mengatur tekanan, mengatur flow, dan mengatur arah. Pressure control valve digunakan untuk mengatur tekanan di dalam sebuah sistem. Relief valve menjaga tekanan pada batasan yang sudah ditentukan dengan mengalirkan tekanan lebih ke tampungan lain yang akan dialirkan ke reservoir utama. Squeeze valve dipakai saat dua sirkuit disuplai dari satu pompa dan ada sirkuit yang diprioritaskan. Pressure reducing valve menghasilkan sistem tekanan yang berlainan yang disuplai oleh pompa yang sama. Perubahan tekanan pada valve ini akan dirasakan pada bagian piston chamber sehingga akan menyebabkan piston bergerak ke kiri, maka valve spool akan menghambat pasokan fluida dan controlled oil circuit. Terus ada valve differential valve, pressure differential valve. Valve ini berfungsi menjaga perbedaan tekanan yang tetap antara dua sirkuit pada saat startup, dan jika tekanan di primary circuit kurang dari 450 psi, spring force akan menjaga valve spool ke kanan sehingga aliran sekundari sirkuit akan tertutup. Perubahan tekanan pada primary circuit akan dirasakan oleh valve spool. Yang kedua ada isosimbol. Isosimbol yaitu cara menerangkan komponen dari fluida power system menggunakan simbol agar lebih mudah dipahami. Simbol dasarnya berupa garis, bentuk panah, kontrol, dan silinder. Yang pertama simbol garis. Simbol garis itu ada solid line, main line, conductor, outline, dan shaft. Dash line yaitu pilot line untuk kontrol, dotted line atau saluran drain, center line atau enclosure outline, instrument line atau inductor, recorder atau sensor. Ada line crossing tidak berhubungan, dan terakhir ada lines joining. Ada simbol bentuk. Simbol bentuk yang pertama lingkaran dan setengah lingkaran. Lingkaran besar dan lingkaran kecil bisa digunakan untuk menyatakan bahwa satu komponen merupakan komponen utama dan komponen yang lain merupakan pelengkap. Ada segitiga, panah, bujur sangkar, dan persegi panjang. Yang ketiga ada panah. Panah yang melewati sebuah simbol dengan kemiringan 45 derajat menunjukkan bahwa komponen tersebut bisa di-adjust atau bisa diatur sesuai kebutuhan. Panah dengan posisi paralel pada sisi sebuah simbol berada di dalam simbol menunjukkan komponen tersebut merupakan pressure compensated. Ada termometer, holding shaft atau poros yang berputar. Yang keempat ada controls. Controls itu ada spring manual digunakan sebagai simbol umum tanpa menunjukkan tipe secara khusus. Contohnya kaki, tungkai, lengan. Terus ada push button, push pull lever, ada pedal juga. Yang terakhir ada silinder. Silinder ada single acting, double rod, and fixed cushion, adjustable cushion. Load sensing pressure compensate. Ini contohnya itu load sensing pressure complete hydraulic. Load sensing adalah sistem kontrol yang menjaga pressure suplai pompa pada nilai tetap di atas nilai sistem pressure tertingginya. Dibutuhkan jalur yang mengirim pressure port tertinggi sensing beban kembali ke flow control atau dump valve atau kontrol valve pompa. Dalam jalur tersebut ada beberapa double check valve dikenal sebagai resolver atau shuttle valve.
Basic system. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan. Dimulai dengan pembahasan basic system yang terdiri dari tank, fixed displacement pump, pressure tap, open center lever, actuated control valve, double acting hydraulic cylinder. Pada sistem open center, aliran oil mengalir menuju kontrol valve setiap saat. Apakah langsung ke tangki ataukah ke silinder? Volume oil flow yang besar dan konstan dapat menghasilkan panas apabila dan resisting. Panas dapat mengurangi umur komponen dengan memakai kontrol valve yang besar. Dapat meminimalkan restriction, demikian juga dengan memakai cooler dapat mengurangi efek panas yang muncul. Namun hal ini tidak praktis dan mahal, serta komponennya juga terlalu besar apabila dipasang pada mesin. Relief valve dengan sistem sederhana seperti di atas dapat dihasilkan high system pressure, yaitu pada saat silinder full extend atau full retract ataupun pada saat silinder mendapatkan beban berat. Untuk proteksi terhadap sistem tersebut, maka ditambahkan suatu komponen yaitu main relief valve. Satu kekurangan sistem ini adalah pada saat sistem berada pada high pressure, maka muncul panas yang tertinggi sehingga mengurangi umur komponen. Ada dua masalah lain yang berhubungan dengan sistem ini. Yang pertama, sticky atau gerakan kontrol spool keras atau lengket. Yang kedua, ada speed silinder, kecepatan gerak silinder. Bervariasi terhadap speed engine atau berubah sesuai beban kerja. Hal ini menyebabkan jumlah aliran juga berubah. Flow force, gaya aliran. Sticky biasanya disebabkan oleh gaya aliran atau flow force. Flow force adalah gaya yang bekerja pada kontrol spool. Hal ini diasumsikan sebagai kecenderungan gaya untuk tetap mempertahankan spool pada posisi terbuka selama ada flow yang melewati orifice yang dibuat oleh besar kecilnya bukaan spool. Besarnya flow force tersebut berbanding proporsional terhadap jumlah aliran flow dan pressure diferensial sebelum dan sesudah spool length. Dengan kata lain, flow atau pressure diferensial naik, maka kecenderungan force mempertahankan spool untuk tetap terbuka juga naik. Vektor gaya yang bekerja paralel terhadap centerline dari kontrol valve adalah gaya yang berusaha mempertahankan steam tetap terbuka. Pada contoh di atas, semakin besar spool menutup supply oil, semakin kecil ukuran orifice. Semakin besar pressure diferensial di antara supply dan workport, dan semakin besar gaya yang mempertahankan spool untuk tetap terbuka. Centering spring. Hydraulic control valve sangat bermanfaat apabila kontrol spoolnya dapat kembali ke posisi semula secara otomatis. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan spring di bawah spool untuk menutup orifice saat operator melepaskan lever. Semakin besar flow atau system pressure, maka akan semakin besar flow force dan semakin berat centering. Spring berusaha membalikan spool ke posisi semula. Efeknya kontrol lever menjadi agak berat, sehingga menyebabkan operator cepat lelah. Pressure compensation atau closed center system. Mengurangi permasalahan kelelahan tersebut, ditambahkan pressure reducing valve yang berfungsi mengatur jumlah aliran. Dari skematik di atas dapat ditentukan bahwa pressure reducing valve mengatur pressure workport. Apabila spring mempunyai nilai 50 PSI, maka nilai 50 PSI ini mengontrol maksimal diferensial pressure pada main control spool dan akan mengurangi gaya aliran pada spool sehingga membuat lever menjadi lebih ringan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.